Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Laura yang hari itu akan membawa kedua putrinya yang bernama Kayla dan Maddie berlibur ke rumah danau. Acara seperti itu memang rutin mereka lakukan setiap tahun. He's gonna eat you. Bye. No more markers for you. Si ayah yang bernama Son mengatakan tak bisa ikut karena ia harus menghadiri rapat penting pagi ini. Ia pun berjanji akan segera menyusul setelah rapat selesai. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Laura pun berangkat bersama kedua putrinya. Sepanjang jalan, si Kayla terus membaca buku cerita yang mengisahkan seekor burung gagak yang berusaha menakut-nakuti seekor tikus kecil. Singkat cerita, setelah hampir setengah hari perjalanan melewati kawasan pegunungan yang sangat terpencil, sampailah mereka di sebuah pintu gerbang. Namun Laura mengalami masalah saat ingin membuka gembok yang sudah berkarat. Namun beruntung seorang pria lokal melewati jalan tersebut dan membantu Laura membuka pintu. Setelah berhasil membuka gembok tersebut, pria yang menyebut dirinya bernama Owen itu kemudian menceritakan kalau bertahun-tahun lalu sebelum rumah itu dibeli oleh suami Laura, ada sebuah keluarga yang tinggal di sana. Hingga satu hari anak laki-laki mereka yang bernama John menghilang secara misterius. Other family lived right here in your house. Yeah, the boy went missing. Name was Johnny. Owen juga sempat kaget saat melihat mereka hanya bertiga. Tapi setelah mendengar suaminya akan menyusul kemari, Owen sedikit lega. Laura juga nampaknya tak begitu terganggu dengan apa yang Owen ceritakan tadi. Setelah menyampaikan terima kasih, Laura pun melanjutkan perjalanan. I'll take it. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah danau. Anak-anak mulai berlarian di pinggir danau sementara Laura sibuk membereskan barang-barang bawaannya. Tak seberapa lama Laura mendapatkan telepon dari suaminya. Son mengatakan kalau sebentar lagi ia menuju ke lokasi karena saat ini ia sedang berada di kios untuk membelikan boneka dan mainan untuk kedua putrinya. Di situ Laura juga meminta dibelikan beberapa butir telur untuk mereka makan malam. Setelah menyapa kedua putrinya, Son pun menutup telepon dan Laura meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Laura lalu masuk dan menaruh boneka Maddie di atas meja. Setelah merebahkan dirinya sebentar, ia melihat ke jendela dan mendapati kedua putrinya bermain ayunan di rumah panggung. Saat bermain ayunan, Maddie tiba-tiba terjatuh. Saat itulah ia melihat benang merah yang terbentang di semak-semak. Kayla yang mengetahui hal itu pun ikut penasaran. Mereka pun melihat ke sana di mana ternyata benang tersebut terkait dari satu pohon ke pohon yang lain. Karena berpikir itu adalah tali layangan, Kayla pun mengajak Maddie mengikutinya. Petunjuk berupa kincir angin kertas yang berwarna pink membuat mereka semakin penasaran dengan apa yang ada di ujung benang tersebut. Hari pun semakin sore, Laura kembali mengecek kedua putrinya, di mana ternyata ia tak mendapati mereka di tempatnya. Laura kemudian mendengar sesuatu di luar, di mana ternyata Kayla dan Maddie ada di luar. Laura lalu membawa mereka ke atas untuk berganti pakaian. Di saat ibunya turun, Kayla mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Laura yang melihat hal itu menanyakan Kayla apa yang ia masukkan ke dalam laci. Kayla pun menjawab kalau itu adalah hadiah untuk ayahnya. It's for Daddy. Is it alive? No, think it smells good. Alright, well, get... Sementara itu, tanpa mereka ketahui, seseorang mengawasi rumah tersebut dari balik semak-semak. Saat hari semakin gelap, Laura mulai membacakan kisah burung gagak dan tikus kecil pada dua putrinya. Tapi nampaknya Maddie tak tertarik mendengarnya dan memilih tidur duluan.
Saat Laura kembali membacakan cerita, ia melihat lukisan 3 perempuan di satu halaman. Saat ditanya, Kayla mengatakan lukisan itu sudah ada di buku tersebut saat ia menemukannya. Behind you and watches you play. Maddie drew that, didn't she? No, that was already there. Laura lalu meminta Kayla pergi tidur. Di saat melihat Maddie, ia merasakan badan Maddie sedikit demam. Laura yang berpikir Maddie hanya gerah karena cuaca panas, hanya membuka selimut putrinya. Tak lama kemudian Laura mendapatkan telepon dari suaminya. Sean mengabarkan kalau ia akan sampai dalam beberapa jam. Laura pun mengatakan kalau ia telah membiarkan gerbang terbuka karena gemboknya sudah rusak. It's just perfect. Couple hours. Oh, hey, I left the gate open. Sean? Saat mau masuk ke dalam rumah, Laura mendengar suara patahan ranting di semak-semak. Laura melihat ke arah tersebut, tapi ia tak melihat apapun. Saat tengah malam, Laura dibangunkan dengan kedatangan Kayla. Kayla mengatakan kalau Maddie tak ada di kamarnya. Mereka kemudian ke ruangan bermain di mana ternyata Maddie ada di sana. Maddie nampak pucat dan tiba-tiba saja ia muntah. Laura lalu membawa Maddie ke dalam toilet dan di sana kembali Maddie merasakan ada sesuatu yang susah ia keluarkan dari tenggorokannya. Laura pun membantu menarik benda tersebut dari dalam mulut Maddie. Dan Laura pun kaget karena ia mendapatkan sobekan pita yang bertuliskan kata halo dari dalam mulut putrinya. Laura pun ke dalam dan melihat ternyata Kayla memasukkan satu kue di dalam laci. Laura lalu menanyai Kayla dan di sanalah Kayla kemudian menceritakan kalau siang tadi ia dan Maddie mengikuti benang merah yang membawa mereka ke sebuah meja perjamuan yang berisikan teh dan kue di atasnya. Laura lalu menanyai Maddie apakah ia memakan kue yang ia temukan dan Maddie pun mengiyakan hal tersebut. Laura kemudian mencongkel kue milik Kayla, di mana ternyata ia menemukan sobekan pita yang sama dengan Maddie. Merasa ada yang tak beres, Laura mencoba menelpon suaminya, tapi sayang tak ada sinyal. Situasi pun semakin mencekam saat terdengar suara gaduh di lantai atas. Laura mencoba kembali menelepon dengan telepon yang ada di dapur, tapi hasilnya sama saja. Ia pun kembali ke sofa dengan berbekal sebilah pisau. Laura lalu mematikan lampu dan mengatakan ia akan mengambil HP-nya di mobil. Tentu anak-anak itu tak mengizinkannya, tapi Laura tetap memaksa karena ia tak punya pilihan lain. Saat situasi dirasa cukup aman, Laura pun berlari ke dalam mobil. Namun sayang ponselnya sudah tak ada di tempatnya. Situasi pun semakin creepy saat Laura melihat sebuah bingkisan, di mana ternyata itu adalah boneka Maddie yang tadi sore ia taruh di ruang depan. Berpikir rumahnya kemasukan penyusup, Laura mengajak kedua anak itu ke mobil. Tapi tiba-tiba ada yang melempari kaca mobil mereka dengan batu. Laura tetap nekat membawa Kayla dan Maddie keluar dari kawasan tersebut. Tapi belum beberapa meter, semua ban mobil tiba-tiba terlepas. Dalam kondisi panik seperti itu, Laura tak punya pilihan lain selain membawa kembali anak-anaknya ke dalam rumah. Sesaat kemudian Laura kembali mendengar sesuatu di luar jendela. Ketika membuka tirai, ia kaget saat melihat foto suami dan anak-anaknya tanpa wajah. Sementara itu, di waktu bersamaan juga Sean sampai di depan gerbang. Laura nampak menyiapkan perlengkapan Kayla dan Maddie untuk berlari memasuki hutan. Tapi sayangnya kondisi Maddie rupanya semakin memburuk.
Laura semakin bingung saat Kayla bertanya siapa yang merusak foto mereka. Laura pun menjawab ia tak mengetahuinya. Here. Kayla semakin histeris terlebih saat Maddie mengatakan ia melihat seseorang di bawah pohon. Dan benar saja saat Laura melihat ke jendela, seseorang melambaikan tangan dan berlalu pergi. Son yang sudah sampai di gerbang berubah kesal saat melihat gerbang masih dalam kondisi terkunci. Sementara ia tak membawa kuncinya. Di dekat gerbang ia melihat pesan bertuliskan ikuti saya. Son pun berpikir kalau itu adalah pesan dari Laura. Ia pun mencoba menelpon Laura tapi sayang tak ada jawaban. Tak lama kemudian tiba-tiba Son mendengar dering ponsel Laura di dalam hutan. Hey. Saat ia sudah semakin masuk ke dalam hutan, Son kaget saat panggilannya tiba-tiba terjawab. Di situ Son mencoba memanggil Laura berkali-kali dan tentu saja tak ada jawaban darinya. Sesaat kemudian Son dikagetkan dengan seberkas cahaya terang di kejauhan, di mana setelah menuju ke tempat tersebut, ia malah menemukan ponsel Laura. Saat Son memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan Laura, seorang psikopat bertopeng mendekatinya sambil membawa sebuah kapak. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Laura dan kedua putrinya kembali dikagetkan dengan suara gedoran pintu. Mereka pun turun karena berpikir itu adalah ayah mereka. Samar-samar Laura mendengar suara Son di luar. Berpikir itu adalah suaminya, Laura pun nekat membuka pintu. Namun ternyata ia hanya melihat recorder yang terus memperdengarkan suara Son. Sean, is that you? Tak lama alat perekam tersebut jatuh, diikuti dengan jatuhnya tubuh Son dari atas atap. Laura tak bisa menahan kesedihannya saat melihat suaminya sudah tak bernyawa. Ia pun semakin histeris melihat kedua mata suaminya juga sudah diambil dari tempatnya. Di saat anak-anak berniat keluar, Laura menghadang mereka. Ia mengatakan kalau yang di luar itu bukanlah ayah mereka. Tentu saja hal itu untuk mencegah kedua putrinya syok melihat hal tersebut. Beberapa saat kemudian lampu tiba-tiba saja padam. Tak ada pilihan lain, Laura pun nekat mengajak kedua putrinya keluar rumah. Saat berada di luar, kedua anak itu menjerit histeris saat melihat 3 boneka di bawah rumah panggung. Sontak anak-anak itu berteriak dan berlari ke dalam rumah. Laura berusaha mengganjal pintu dengan meja dan juga kursi. Tak lama Kayla turun dari atas sambil membawa buku dongeng burung gagak. Kayla pun memperlihatkan lukisan 3 perempuan di buku tersebut. Ia mengatakan kalau psikopat itulah yang melukis mereka. Di waktu bersamaan mereka juga dikagetkan dengan satu boneka yang dilempar ke dalam rumah. Mereka buru-buru naik ke kamar atas. Laura lalu menempelkan telinganya ke lantai untuk mendengar apakah psikopat itu mengikuti mereka. Dan beruntung tak ada suara apapun yang ia dengar. Di saat membelai rambut Maggie, Laura menemukan sobekan kertas, di mana ia kemudian teringat dengan mobil suaminya. Laura lalu memberitahu kedua putrinya kalau ia akan mengambil sesuatu. Meskipun Kayla dan Maddie melarangnya pergi, Laura tetap bersikeras pergi. Sementara itu, di waktu yang sama nampak sebuah mobil mendekati pintu gerbang. Laura memberanikan diri keluar rumah. Dengan segera ia merogoh kantong Son dan menemukan kunci mobil di dalamnya. Laura kembali ke dalam untuk menjemput kedua putrinya. Namun tiba-tiba ia mendengar seseorang membuka pintu rumahnya. Laura berteriak mencoba mengusir psikopat tersebut.
Dan di saat bersamaan ia mendengar suara klakson di kejauhan. Dan ternyata suara klakson itu berhasil membuat psikopat itu pergi. Get out of our house! I have a gun! Mengetahui ada seseorang yang datang, Laura melihat ke jendela. Di situ ia melihat pria yang tadi siang mendekati rumah. Karena pintu jendela macet, Laura mencoba memberikan isyarat dengan cahaya senter. Sehingga Owen pun akhirnya mengetahui posisi Laura. Tapi sayangnya Owen tak mendengar apa yang Laura katakan. Di waktu bersamaan Laura melihat psikopat bertopeng itu di belakang Owen. Belum sempat berteriak, psikopat tersebut sudah menancapkan kapak ke kepala Owen. Laura akhirnya membawa Kayla dan Maddie turun. Di saat di bawah, Laura kembali melihat boneka Maddie dan juga buku kisah burung gagak dan tikus kecil. Namun Laura kembali kaget saat ia melihat semua gambar di buku tersebut sudah diganti dengan gambar-gambar yang mengerikan. Laura pun semakin tak mengerti apa maksud lukisan-lukisan tersebut. Di saat merasa situasinya cukup aman, Laura mencoba membuka pintu. Akan tetapi tiba-tiba tangan psikopat itu muncul dan menarik Laura keluar. Tak mau menjadi korban berikutnya, Kayla mengajak adiknya keluar. Ia yakin sekali ayah mereka masih hidup dan akan segera menjemput mereka. Dengan berbekal sebilah pisau, mereka keluar bersama-sama. Setelah berada di luar, mereka mendengar suara lagu dari kejauhan. Kakak adik itu lalu berjalan mengikuti sumber suara musik berasal. Dan mereka pun kaget saat melihat mobil si ayah sudah ada di sana. Kayla melihat ke dalam mobil tapi tak ada siapapun. Disitulah mereka melihat tutup bagasi belakang bergerak-gerak. Di mana setelah dibuka, mereka malah menemukan Laura. Saat ingin membuka ikatan ibu mereka, psikopat itu datang dan langsung mengayunkan kapak ke perut Laura. Psikopat bertopeng itu lalu mengejar Kayla dan juga Maddie. Hingga mereka pun tak punya pilihan lain selain bersembunyi kembali ke dalam rumah. Saat psikopat itu semakin dekat, Kayla mengajak Maddie masuk dari pintu depan. Disitulah mereka kembali histeris saat melihat jasad ayah mereka. Kayla dan Maddie naik ke lantai atas lalu bersembunyi di bawah ranjang. Tak lama kemudian psikopat itu berhasil menyusul mereka. Bersembunyi di tempat seperti itu membuat psikopat itu dapat dengan mudah menemukan mereka. Psikopat itu pun duduk di ranjang dan mengatakan kalau tak apa-apa jika mereka merasa takut. Psikopat itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama John. Ia juga mengaku kalau ia tumbuh besar di rumah ini. John juga mengaku kalau ia selalu mengawasi di setiap kedatangan mereka setiap tahunnya. Ia jugalah yang meninggalkan buku cerita kisah gagak dan tikus untuk Kayla. My name is John. I grew up in this house. Mendengar anak-anak itu terus berteriak, John yang tak tahan pun mengangkat ranjang dan kemudian membius kedua anak tersebut. Keesokan harinya, John mengambil kembali kapaknya dari tubuh Laura. Saat ditarik, rupanya Laura belum benar-benar mati. Tapi sepertinya John sudah tak tertarik lagi dengannya. John lalu menghampiri kedua anak Laura yang masih tak sadarkan diri. Setelah mengukur bola mata Maddie, ia kembali ke meja perjamuan dan mengukur mata satu patung kayu. Di mana rupanya John bermaksud mengambil mata Maddie dan memasangnya di patung tersebut.
Di saat John mengukir mata patung itu, Kayla tersadar. Tapi ia terlalu takut untuk melarikan diri karena John selalu memantau mereka. Ternyata John juga ingin mengganti lengan patung itu dengan lengan Maddie. Setelah mengukur lengan bonekanya, John pun kembali ke tempat Kayla. John mulai mengukur seberapa panjang lengan Kayla yang ia butuhkan. Tapi saat ia akan mengayunkan senjatanya, tiba-tiba ia mendengar suara musik. John yang penasaran mulai mencari tahu dari mana suara itu berasal. Langkah John pun kemudian terhenti saat melihat satu boneka beruang yang tergeletak di bawah pohon. John kembali melangkah mencari sumber suara musik itu, dan ternyata suara tersebut berasal dari mainan peri berputar di dalam bagasi. Perhatian John yang tertuju pada mainan itu membuatnya tak sadar kalau Laura sudah kabur. Laura mengambil kapak John dan berhasil melukainya. Dengan sisa tenaganya, Laura mencoba bertahan dari serangan balik John. Dengan pisau tadi, Laura menebas kaki John berkali-kali dan berhasil menendang organ tunggalnya. Laura kembali menyerang dan akhirnya ia berhasil menancapkan kapak ke punggung John, hingga John pun akhirnya tewas di tempat. Laura kemudian mencari kedua putrinya dan tentu kedua anak itu tak percaya ibu mereka masih hidup. Dengan mobil si ayah, Laura kemudian membawa kedua putrinya meninggalkan rumah danau. Namun belum seberapa jauh, Kayla mengatakan kalau John hilang dari tempatnya. Do you know where the dark were you, Mommy? Do you know where the... Where did he go? Dan film pun selesai. Jadi apa yang John lakukan hanya untuk mengobati kesendiriannya. Ia menciptakan sosok keluarga dengan menggunakan boneka. Tapi nampaknya jiwa John yang sudah terganggu membuatnya ingin memiliki keluarga yang nampak hidup. Karena itulah ia berniat menyatukan bagian tubuh manusia ke dalam bonekanya. Sayangnya bagaimana John bisa menjadi sosok psikopat seperti itu tak pernah diceritakan. Dan bagaimana John menghilang dan di mana keluarga John sekarang masih menjadi misteri. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.